Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang suksesi ekologi. Bacalah artikel berikut ini. Mengapa gambut direstorasi dan untuk apa? Menurut data Badan Restorasi Gambut BRG, sekarang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM tahun 2020, total luas gambut di Indonesia 13,34 juta hektar dengan lahan gambut rusak 2,67 juta hektar. Alih fungsi hutan gambut untuk membangun proyek dan lahan gambut 1 juta hektar di Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah merupakan contoh nyata kerusakan ekosistem hutan gambut seluas 1 juta hektar. Pembukaan hutan gambut untuk PLG dengan sistem terbang habis membuat lingkungan rusak parah. Cara yang paling mudah dalam pemulihan gambut adalah dengan suksesi alami, karena proses pemulihannya diserahkan kepada alam. Suksesi alami dilakukan terhadap ekosistem gambut berkanal yang telah bersekat dan tidak terdapat gangguan manusia. Namun cara ini membutuhkan waktu cukup lama. Nah, apa sih itu suksesi ekologi? Apa saja jenis dan contoh suksesi? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi suksesi? Untuk mengetahui hal tersebut lebih jelas, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian suksesi ekologi, yang kedua menjelaskan jenis dan contoh suksesi, yang ketiga menjelaskan faktor yang mempengaruhi suksesi. Suksesi ekologi adalah suatu proses perubahan pada aspek ekologi dan lingkungan yang berjalan terus-menerus secara teratur dalam jangka waktu tertentu dan membentuk komunitas baru. Ciri keberhasilan proses suksesi adalah munculnya spesies yang berumur panjang, toleran terhadap aspek lingkungan, dan resisten atas perubahan ekstrim yang terjadi. Jenis-jenis suksesi ekologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, suksesi primer, yaitu pembentukan komunitas makhluk hidup yang sebelumnya tidak ada. Contohnya ketika adanya letusan gunung berapi, tanah longsor, tsunami, dan badai. Sedangkan yang kedua, suksesi sekunder, adalah pembentukan komunitas makhluk hidup yang mengalami kerusakan sebagian. Contohnya seperti banjir, kebakaran, penebangan liar. Tetapi gangguan ini tidak merusak komunitas secara total. Akan lebih jelas pada slide berikutnya. Suksesi primer. Contoh klasik untuk menggambarkan peristiwa suksesi primer adalah kejadian di Gunung Krakatau, Jawa Barat pada tahun 1883. Gunung Krakatau meletus, semua kehidupan di gunung tersebut musnah. 100 tahun kemudian ternyata di tempat tersebut sudah terbentuk hutan kembali. Mula-mula yang berkoloni adalah sejenis lumut krak atau lihen dan beberapa jenis lumut tertentu. Asam-asam yang diekskresi oleh lihen itu menghancurkan substrat batuan dan menyediakan sedikit tanah. Partikel tanah tambahan terbentuk karena penghancuran oleh iklim dan terbawa angin. Penghancuran dan pembusukan terhadap lihen dapat menambahkan sedikit humus, sehingga lumut lain menetap. Setiap musim terdapat pertumbuhan baru yang lama membusuk atau menyediakan humus. Tidak lama kemudian tersedia cukup tanah untuk paku-pakuan dan kemudian tumbuh rerumputan. Kemudian semak atau perdu. Keadaan ini menyediakan kondisi pertumbuhan yang amat baik untuk biji-biji tumbuhan tinggi, yaitu pohon. Biji, spora, dan benih dalam bentuk lain datang dari luar dan sampai ke substrat baru, dibawa oleh angin, air, atau hewan. Tumbuhan atau organisme lain yang mampu menghuni untuk pertama kali disebut tumbuhan pelopor
atau vegetasi perintis. Disebut vegetasi perintis karena organisme tersebut mampu membuka lahan untuk hidupnya organisme lain. Berikutnya, suksesi sekunder merupakan perkembangan komunitas yang sebelumnya telah rusak namun tidak musnah sama sekali. Misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan. Kebakaran tersebut menyebabkan hutan menjadi rusak dan banyak organisme yang mati. Komunitas yang rusak tersebut akan mulai berkembang dengan kembalinya tumbuh-tumbuhan dan hewan ke tempat tersebut. Karena tidak hilang sama sekali, maka tidak diperlukan tumbuhan perintis untuk memulai munculnya komunitas baru. Komunitas tersebut akan terus berkembang hingga menjadi komunitas kompleks. Suksesi sekunder berlangsung dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding dengan suksesi primer. Faktor yang mempengaruhi proses suksesi: yang pertama, luas komunitas asal yang rusak karena gangguan. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar komunitas yang terganggu. Yang ketiga, kehadiran pemencar benih seperti serangga, burung, dan hewan-hewan lainnya. Yang keempat, arah dan kecepatan angin yang membantu penyebaran biji, spora, dan benih, serta curah hujan. Yang kelima, jenis substrat baru yang terbentuk pada komunitas tersebut. Yang keenam, sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.